Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal lanjutin teks kita yang kemarin ya. Kita bakal buat halaman buat nge-create data to-do-nya. Karena kan kita kemarin udah implementasi itu ya, read-nya. Nah, jadi kita sekarang bakal ngebuat grid-nya biar bisa otomatis nambah tanpa kita harus otak-atik Firebase-nya kayak gitu. Oke, mungkin kita buat dulu activity-nya. Jadi, make sure kita buat grid activity. Nih, pilih aja yang empty views activity. Kalian namain activity create to do. Kayak gini. Terus habis itu finish aja. Nah, kayak gini. Nah, seperti biasa kita setup dulu ya bindingnya. Private let init var activity binding create to di binding. Nah, kayak gini kita hapus aja yang ini. Nggak usah dihapus, tapi kita ganti aja activity binding di default. Nah, sebelum kode ini kita inisiasi dulu bindernya. Oke, activity binding sama dengan activity binding titik inflate layout inflator. Nah, udah gini. Nah, buat setupnya ini kita udah selesai ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu kita harus bikin linkernya atau kita kan setelah login kita ngarahnya ke ini ya, halaman list dari to-do list-nya. Jadi, nah di to-do list ini, kok error? Oh enggak. Ada namanya floating action button nih. Nah, ini tuh buat nanti kita ngarah kalau kita mau pindah ke halaman grid-nya. Nah, kita kasih ID dulu nih. Nah, ini aku udah ada ID-nya ternyata. Ya udah, biarin dulu dah. Terus berarti kita langsung ke to-do activity-nya aja. Habis itu kita bikin event register baru ya. Karena di sebelumnya kita nggak pernah pakai event register, jadi kita bikin event register dulu. Oke, bikin aja gini kayak register events. Kayak gini, isinya tuh activity binding titik. Nah, kita mau ambil tombol tambahnya tadi yang ini ya. Tombol tambah ini yang ID-nya tombol apa ini. Nah, ini perhatiin. Nah, ini kita ambil nih. Mau kita kasih sebuah event ketika dia diklik, kita mau kemana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, karena kita mau diklik ini, kita mau arahin ke page ini ya, page create buat nambah to-do-nya. Jadi kita bikin function aja. To create to-do page. Page. Nah, kenapa namanya gini ya? Karena ini representasi fungsi untuk berpindah halaman ke to-do page gitu. Sekali lagi teman-teman, tak ingetin ya, kalau buat variabel itu bebas memang namanya. Tapi sebisa mungkin kalian ngasih nama itu adalah yang representatif terhadap fungsi dari functionnya gitu ya. Misal kalian fungsinya buat nambah kan nggak mungkin juga kalian buat buat nama fungsinya gini ya, karena itu nggak readable gitu, nggak dipahami nanti sama developer lain kayak gitu. Ikuti binding. Salah salah. Cara berpindah halaman tuh gini. Kita bikin aja intent sama dengan intent. Jangan lupa diimpor. Ini tuh dari Android Content ya, kalau nggak salah. Ini intent tuh dari package Android Content kayak gitu. Di bawaan. Yang pertama kita isi ini parameter pertamanya pakai this, terus keduanya itu create to do activity class.java kayak gini. Terus kita stop activity intent. Habis itu kita finish saja activity-nya biar dia destroy dari memori. Jadi dia ngebebanin Android kita ya, HP kita. Kayak gitu. Oke, tool page. Habis itu kita panggil aja di sini.
register events. Nah, oke. Nextnya kita bakal bikin dulu nih halaman create to do-nya. Nah, idenya nanti kita bakal ngebuat sebuah halaman di mana halamannya itu ini ya, apa namanya? Dia ada satu halaman, terus di situ ada dua input, satunya buat judulnya, satunya buat deskripsi tasknya gitu. Sama ada satu tombol buat nanti nyimpen datanya gitu ke Firestore kayak gitu. Oke, bikin aja langsung nih pakai teks input input. Nah, apa ya? Lupa aku namanya. Kita cari dulu deh. Aha, aha. Kita teks input Android Studio. Edit text ternyata teman-teman namanya. Kalau kalian nggak tahu, cari aja ya. Kayak gitu-gitu. Apa? Jangan berpaku sama tutorial gitu. Misal kalian pengen kreasiin tampilannya, terus ternyata di tutorial itu nggak ada. Ya udah, kalian cari sendiri aja. Karena hal-hal kayak gini tuh emang nggak selalu diajarin gitu. Yang penting kita akan belajar basicnya aja. Seperti itu. Nah, kita buat match parent aja. Jadi match parent ini fungsinya apa? Nah, fungsinya itu biar lebar si edit text ini atau inputnya itu nanti ngikutin dari parentnya. Nah, parentnya itu kan ya HP Android kita ya. Relatif layout ini. Relatif layout ini relatif terhadap apa? Tinggi sama lebarnya kan ngikutin Android. Jadi otomatis kalau ini kita buat match parent, width-nya juga bakal ngikutin lebarnya si HP kita ya. Kayak gitu. Nah, jangan lupa di sini kita kasih padding aja nanti karena kan harus paddingnya ya biar ada jarak DP yang gini. Nah, ini kan jangan match parent, kita pakai word content aja. Oke, gini terus ada teksnya. Ya, gini aja ngawur. Title gini. Bukan gini deh. Salah, salah. Kita pakai hint. Hintnya ini masukkan judul gini aja. Terus kita kasih, jangan lupa kita kasih ID title gini. Judul gini ya. Seperti itu. Ini apa nih? Input type. Input type-nya ini kita maunya teks saja ya. Karena yang diinputin memang bakal teks doang. Ini preview kenapa nih? Size 16 dp. Apa nih? Oh, jangan deh. Kita jangan buat konten. Nah, kita bikin aja bisa 50 dp gini. Ini tetap still nggak. Wah lah, nggak zoom ternyata guys. Nah, ini udah muncul nih. Kita mau kasih text view juga deh. Ini biar ada tambahannya. Match parent web content kayak gini. Text tambah to do. Tambah text ini aja. Nah, text size 30 dp gini. Nah, ini ID-nya kita kasih aja title. Tulisan title. Ini either gini aja ya. Pakai either, ini katanya below.
Nah, layout below kita mau taruh input ini nih di bawah ini, di bawah text view. Jadi kita pakai ini ya, Android layout below header. Nah, gini. Seperti ini teman-teman. Kita kasih aja margin, margin top. Margin top itu atas ya, margin atas tuh misal 30 dp gini. Nah, gini. Ini font width ada nggak ya? Nggak ada deh, biarin aja gini. Jadi kalian kalau mau diubah-ubah terserah ya, asal nanti ada komponen yang diinginkan gitu kayak dua input sama. Jadi kita copy aja. Oh my god, kita copy aja. Eh, kok Peter ya? Ya benar-benar. Ini kita title. Nah ini ID-nya kita rubah nih, description. Nice. Masukkan deskripsi. Seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya gini nih. Kalau udah, kita tinggal bikin button aja. Button. Match parent. Web content. Jangan lupa dikasih ID. ID tombol tambah gini aja ya. ID-nya. Text-nya itu simpan. Simpan teks. Atau simpan kegiatan, bebas lah kalian mau namanya apa. Top 30 dp. Jangan deh, sama nanti kita bikin 50 aja ya. Nah, di situ kita mau taruh ini di bawah input si deskripsi ya. Jadi kita kayak gini terus description. Nah, betul. Kayak gini. Terus kita tutup aja. Oke. Teksnya kurang gede ya. Teks size-nya kita kasih nih. WDP. Wih, kegedean. Nah, gini. Oke, kita layoutnya selesai ya. Halamannya kita sudah selesai buat ya. Jadi gini aja. Simple nih, tambah teks gini. Nanti kalau kalian mau tambahin button back di sini juga nggak apa-apa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, setelah ini kita next saja, kita ke to do use case-nya. Nah, di sini kita bakal tambah sebuah fungsi baru nih. Karena ini cuma ada get to do ya. Jadi kita bikin aja create to do gini. Nah, di sini create to do ini nerima parameter to do-nya. Nah, dia bakal membalikin to do juga. Oke, seperti ini. Oke, kita bikin try catch dulu biar enak. Catch, xj, exception. Kayak gini aja. Terus kita bikin val, payload, sama dengan hash map of. Nah, ini. Terus kita bikin gini, title to do dot title kayak gini ya. Terus description kan to do dot description. Nah, gini. Habis itu kita panggil aja gini nih file data buat nyimpen resultnya nanti ya dari si Firestore. Kita panggil aja db-nya db.collection. Nah, nama collection apa kita apa? Nah, kalau kita lihat Firebase console, aku ganti akun dulu. Studio. Kok Firebase Studio? Ayo bener sih. Bukan deh. Firebase console.
Oh my god. Nah, ini aku kemarin bikin project ini ya, to-do list. Nah, di sini kita mau lihat Firestore kita. Oke. Nah, ini ya, collectionnya, nama collectionku itu to do. Yang ini. Jadi make sure kalian ini, collection ini, namanya tuh sama kayak ini. Gitu. Terus kita help dot add. Nah, kayak gini. Kita, ini teman-teman, langsung kita await aja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, kita return aja. To do titik copy ID-nya. ID sama dengan data titik ID gini teman-teman. Nah, kalau ada error kita throw exception. Misal gagal menyimpan data ke Firestore. Nah, gini. Seru. Oke. Oke. Buat di use case-nya kita udah selesai. Next-nya kita bakal ke sini lagi teman-teman. Kita bakal ngedaftarin sebuah event ya. On register events. Nah, activity binding titik tombol tambah dot set on quick listener. Nah, sini berarti, nah ketika diklik ini kita mau ngapain? Nah, kita kan tujuannya mau save ya, mau simpen si data yang kita isi tadi ke Firestore kita nih. Nah, jadi kita bikin aja save to do to Firestore store. Nah, gini. Void aja Firestore. Nice. Kita panggil di sini save to do to Firestore. Oke. Terus kita panggil set register event. Nice. Kayak gini. Oh ya, kita lupa nih. Belum inisiasi to do use case-nya. Nah, kita bikin dulu nih. Private let init for to do use case. To do use case. Nice. Gini. Kita inisiasi di sini. To do use case sama dengan to do use case. Seperti ini. Nah, kalau udah kita bisa panggil ini. Nah, pertama kita mau ambil value dari ininya, dari inputnya ya. Nah, caranya gimana? Kita pakai aja activity binding. Nah, kita tadi punya input yang ID-nya itu title sama description. Nah, ini ada title, ada description. Nah, pertama kita ambil titelnya dulu. Nah, caranya gimana? Teks gini aja. File description sama dengan activity binding dot description titik text. Nah, habis itu kita bikin objek to do-nya dengan to do title gini, isinya title description sama dengan description begini, terus ini ID-nya kita isi kosong aja. Nah, ini kok salah? Oh iya, ini jangan lupa di sini aja kita pakai toString. Nah, gini, biar dia jadinya string. Karena teks ini tuh isinya lah, kalau kita lihat ya editable ya teman-teman. Nah, ini. Jadi dia tuh sebuah class sebenarnya teks ini. Jadi kita ubah dulu toString gitu. Habis itu, nah ID ini kosong kenapa? Karena ID ini bakal di-generate otomatis sama Firebase-nya. Jadi kita isi kosong aja sementara. Nanti setelah prosesnya selesai dia bakal ngembaliin sebuah string baru gitu. Yang udah di-generate dari si Firebase. Kita bikin try catch lagi. Nah, bakal sering ketemu try catch nih. Exj
exception kayak gini. Oh, lupa nih karena kita harus jalanin di coroutine ya. Nah, kita udah sempat bahas nih kemarin. Nah, life cycle scope ini apa nih? Dia itu adalah scope bawaan dari si activity ini. Jadi dia coroutine bawaan gitu. Kita pindah aja kodenya ke sini. Nah, oke, kita panggil use case to do use case-nya dot create to do. Nah, kalau result sama dengan nah ini result nih ada nih sebenarnya datanya to do-nya. Nah, tapi karena kita nggak pakai ya, ini nggak usah gini aja. Langsung kita show aja toast-nya atau notifikasi. Make text this. Nah, ini kita pakai kalian pakai layout. Nah, di sini si launch itu juga ada this. Jadi kalian harus ini ya, pakai this yang di sini. Yang karena yang dibutuhin itu yang create to do activity ini kayak gitu. Dan sukses menambahkan data gini aja deh. Show gini. Kalau error kita munculin toast juga nih. Nah, karena message lagi nih. Seperti ini aja teman-teman. Nah, simple banget bukan? Nih, misal kalau kalian mau lakuin pengecekan, misal kayak if title sama dengan or description sama dengan gini, misalkan mau munculin itu juga boleh. Misal munculin ini notifikasi juga, harus diisi nih, nggak boleh kosong gitu. Nih buat ini aja. Judul dan deskripsi tidak boleh kosong. Nah gini boleh. Terus kalian return aja. Return ini nggak return apa sih, dia fungsinya tuh return itu biar dia nggak lanjut ke bawah gitu, nggak eksekusi yang bawahnya. Jadi berhenti di sini. Gitu. Terus lanjut kita nih setelah sukses kita mau redirect ya. Nah, kita redirect nih kita bikin fungsi baru aja deh. Fun to do list page kayak gini karena kita mau balikin ya. Balikin ke to do list page-nya. Intent intent this koma terus kita destinasinya ke to do activity up plus Java. Nah, kita start activity intent habis itu kita finish kayak gini. Nah, jadi ketika panggil aja di sini to do list page kayak gini. Nah, sampai sini nih udah selesai nih sebenarnya. Nah, tinggal kita run aja nih, udah nggak perlu ya. Jangan deh, kalau perlu. Sini, nah kita kecilin gini. Kita coba sekarang. Ntar aku konekin dulu USB ku. Aduh. Nah ini HP ku udah connect. Tinggal di mirror. Habis itu kita run aja.
Oke, kita login dulu. Family Randy. Nah, ya kita pakai floating action buttonnya nih buat pindah halaman. Oh my god. Nah ini teman-teman, ini belum ada itunya ya. Belum kok belum ada paddingnya ya ini ya. Aneh nih. Apa kurang ya paddingnya ya? Bener kalau di desain udah sih, udah ada paddingnya sih. Oh kenapa ini? Nah kita skip dulu aja lah masalah padding ini. Habis itu kita mau tambahin titel ini teks baru. Sini deskripsinya ya teks aja lah. Kayak gini. Nah kalau udah kita simpen teks. Nah sukses menambahkan teks barunya ini hasilnya kayak gini. Gimana? Ini gabung nih. Kita kasih aja nih si item to do-nya buat biar nggak gabung. Kita kasih margin bottom 10 dp biar nggak tumpuk. Nah kayak gini teman-teman. Eh salah deng, bukan di sini, sorry sorry sorry, di sini. Nah oke kita ulang. Nah kayak gini. Oke, mungkin segitu aja ya buat video kali ini. Jadi kalian make sure nanti punya kalian sukses juga. Nah kalau ada error, sekali lagi feel free buat tanya ke kontak ke WA atau tanya di grup juga boleh. Nanti biar teman-teman kalau ada masalah yang sama tahu juga gitu. Oke, mungkin segitu aja aku akhiri videonya. Terima kasih dan selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga sukses.